bertumbuh pada dua sektor, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun, pembangunan tidak hanya diarahkan pada sumber daya alam saja, yaitu salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia. Prioritas utama pembangunan Sultra yaitu 2018 sampai 2023 adalah pembangunan manusianya. Hal ini tercermin dalam misi gubernur pada poin pertama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat, aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan politik serta iman dan takwa. Indikator pembangunan manusia dapat dilihat dalam indeks pembangunan manusia sebagai salah satu capaian keberhasilan pembangunan manusia di daerah atau nasional, yaitu dapat dilihat dari 3 aspek, yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Perlu diketahui bahwa tahun 2019 IPM Sulawesi Tenggara sebesar 71,20, masih lebih rendah dari IPM nasional 71,92. Persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara pada September 2019 sebesar 11,04%. Masih cukup tinggi dibanding persentase nasional 9,22%. Hal ini menunjukkan IPM Sultra masih rendah dari rata-rata nasional. Oleh karena itu perlu strategi kreatif dan inovatif untuk pembangunan manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Membangun masyarakat dengan SDM yang unggul, kreatif, inovatif, ekuivalen dengan membangun budaya literasi sejak dini, dengan menciptakan tatanan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Sebagaimana kita tahu bahwa literasi awalnya hanya terbatas pada baca tulis, namun dalam berkembangannya adalah literasi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam ataupun potensi dirinya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Peran perpustakaan dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, yakni perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesional, keterbukaan, dan keterukuran dan kemitraan. Kemudian perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Terus strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pustakawan, yakni pertama, diversifikasi layanan. Pada tahun 2019, kebetulan kami dari tim otomasi, saya bekerja di layanan otomasi. Tahun lalu kami mendapat pengadaan sarana prasarana TIK kurang lebih 600 untuk membangun ekosistem automasi perpustakaan yang sebelumnya sempat mandek karena ada kerusakan di beberapa server, kemudian ada kerusakan di beberapa alat-alat sarana prasarana TIK lainnya. Oleh karena itu kita lagi membangun ekosistem berbasis otomasi. Kemudian tahun kemarin kita juga menginisiasi pengadaan aplikasi Sultra, namun belum terrealisasi sampai sekarang karena ada kendala-kendala teknis. Kemudian kedua, strateginya yakni menggalakkan pemuda gemar membaca. Ibaratnya perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi, maka sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia kita bagi ketiga. Pernah tingkat PAUD, TKSD, kemudian pelajar dan mahasiswa, kemudian masyarakat umum. Untuk PAUD kami sudah melakukan TKSD, kami pernah bekerja sama dengan Rumah Dongeng Indonesia, kemudian kita bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia, kemudian Gerakan Kendari Mengajar untuk mengadakan layanan storytelling, kemudian dongeng untuk meningkatkan psikomotorik, kemudian kognitif dan imajinasi anak-anak SMP, SD. Anak usia ini. Kemudian pada tingkat SMP SMA kami mengadakan pusling di beberapa titik SMP SMA. Kemudian tahun ini kami meresmikan melalui Ibu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tenggara meresmikan sudut baca lapas anak karena anak-anak yang dibina merupakan anak-anak bangsa yang perlu mendapat pengetahuan dan keterampilan. Kemudian masyarakat, kami juga sasaran gemar membaca di masyarakat adalah lapas perempuan.
Kemudian kita melakukan juga perpustakaan minggu pada hari Minggu untuk masyarakat. Salah satu bagian dari di era transformasi berbasis inklusi sosial, perpustakaan diarahkan kepada mengarahkan bahwa supaya perpustakaan itu dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat, tidak hanya sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan atau pemajuan budaya, tapi sebagai pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya kami bekerja sama dengan pegiat literasi, yakni Pustaka Kabanti dan Rumah Bunyi, untuk mengadakan berbagai kegiatan. Salah satunya ini adalah kelas menulis dan bedah buku. Terakhir, memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Salah satunya yang kita pernah lakukan adalah pelatihan teknologi informasi dan komunikasi, yakni anak-anak SMA yang mungkin sudah putus sekolah, kemudian mahasiswa yang sudah selesai tapi belum mendapat pekerjaan. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kita melakukan berbagai pelatihan TK yang nantinya bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidupnya, mungkin dengan berbagai ilmu yang dia dapatkan dari pelatihan TK. Ya, terima kasih. Sebelum saya menutup kegiatan ini, ada pepatah Tiongkok berkata bahwa jika Anda ingin sukses dalam 1 tahun, tanamlah padi. Jika Anda ingin sukses dalam 10 tahun, tanamlah pohon. Jika Anda ingin sukses hidup selamanya, didiklah manusia. Jadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak hanya pada dimensi kemanusiaan, tapi ada dimensi keilahian. Dalam agama saya, Islam, ada namanya 3 amalan yang tidak terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.